Tampe ambo lahir Pak di Medan Pak, Bu. Tampe ambo lahir di Medan. Banyak basirat diskotik banyak. Di Jalan Tamrin banyak diskotik. Di tengah kota Medan banyak diskotik. Tapi diskotik itu dalam ruangan Pak, diskotik itu Pak. Atau kalau gini karaoke, tempat vista tuh, Inul Vista segala macam. Di karaoke itu orang joget-joget, banyak nyanyi, mabuk-mabuk. Tak salah. Dalam ruangan, tak nampak orang keluar. Di kampung awak Pak, di Pariaman, 5 orang barale, di situ diskotik ini. Kok salah ke siambo lampang uncuang mogo? Aku siapa? Orang kampung berang kampung, sok suci. Bayangkan Pak, bantu organ di kampung tu barale tu, bantu diskotik, lampu kelap-kelip, yo nak. Makin tengah malam makin mengerikan, makin tututan, bara-bara bere. Nak tahu duntuang, tinggal di mangguang. Sok bahasa Inggris lo tu bahasa Arab, bahasa Indonesia patah-patah lidah, sok bara-bara bere. Itu nak selesai bara-bara aja ceknya leh. Paling tinggi tongnya ampe kampe, nak berapa kali mau? Bayangkan Pak. Apa itu adik Minangkabau? Jangan buruk ni terdengar orang PKDP bampok je di mana-mana. Mohon maaf Pak, itu di Medan yang mudah ngatu Pak. Ambo lah di Medan Pak. Mohon maaf Pak. Coba cari, coba pas survei. Di mana orang bagampok, orang Minang tu. Yo nak Pak. Iyo je lah, kan sang-sagan je lah. Memang yo bantu atu. Betul saja sabi benar. Memang bantu atu kini orang Minang. Kau nak bampok baikin. Waduh, atuh, gue malu. Manyong-nyong padu situ penyanyi di panggung tu. Kerja ini mama di kampung tu. Mohon maaf. Ambo makanya berani berceramah bantu aku dek siko, alhamdulillah di surau ko PKDP ndak ada bampok nih di surau ini ya. Surau ini. Ambo kok punya berani mau mengisi bantu aku. Ambo yakin orang PKDP nak kini kok ndak ada bampok surau kini kok. Ada lama tahu Ambo? Kita kan masuk kan surau kok. Awak cerita di surau ini kok. Kok yang merasa berarti bakadanya itu. Kalerian usah komah je. Bapak sekalian. Mohon maaf Pak. Bila terakhir awak pulang kampung. Ketika azan berkumandang le kami surau awak di kampung. Ketika azan berkumandang Pak ado di kampung awak di Mangguang tu Pak menjelang nareh. Di muka surau tu lapau bana Pak. Di surau orang pengajian, di surau sore solat, di lapo tu menantu orang, mama orang, sumandu orang, nini mama alim ulama cadak pandai bampok di lapo di muka surau tu. Adik sia bampok tu Pak. Bampok tu adik sia orang Minang, ampok bampok orang adik sia. Yang mau tahu Pak, yang mau tahu. Ketek-ketek ambo kuantu film Pak. Ambo suka nonton film dulu Pak. Yang ambo tahu suku bampok tu orang Cino Kapi ya. Betul enggak? Orang Cino Kapi lah bau ban-uban lah sampai ke mati. Bakumpul di kedai kopi bampok orang tu. Tu budaya orang Cino. Kecenya orang Pariaman banci orang Cino. Dia biar orang Cino. Tapi perangai orang Cino tinggal di Pariaman. Tele. Pariaman tak orang Cino dah. Utang tu Cino parah pada Cino le. Cino hitam. Mohon maaf Pak. Tu kampung Cino di Pariaman tu. Simpang Tabu itu kampung Cino tu. Yun.
Alhamdulillah, nggak ada orang Cina situ. Tapi yang bampok tu sia. Yang bampok tu sia. Sidi Cino, Bagindo Cino, Sultan Cino. Baca pilo tu bukan petang tu. Baca pilo tu Cino kapi tu. Mengaji nak pandai, solat indah, bampok rajin. Baca pilo tu jadi minantu. Jadi jangan bangga orang Pariaman minantu sarjana, jangan bangga. Di kampung apa ambo gua, Pak Khairul gua. Di Mangguang tu ada STIB namanya. Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Yo nak Pak? Yo nak Rul? Jadi ndak sombong ya bodoh. Baru di kampung kami di Mangguang tu lah sarjana tu. Ndak sombong ya bodoh. Jangankan ambo, baru aja sarjana di kampung ambo di Mangguang tu. Adalah sekolahnya, sekolah tinggi ilmu baru. Tapi yo baru tu tak pernah nampak ke surau. Baru tu tak pernah nampak mengaji. Hah? Jadi kalau dominan tua awak tak pernah ke surau, tak pernah mengaji, beda jo baru. Bajapui lo baru tu. Mahal japui itu. Baru. Batosar karehna gaji Ustaz talambe gaji karehko Pak. Kok dapat dari dulu mengaji karehko? Coba calik mohon maaf Pak. Mohon maaf panamu Pak ya Allah. Tampe ambo lahir Pak di Medan Pak. Bu. Tampe ambo lahir di Medan. Banyak baserak diskotik banyak. Di Jalan Tamrin banyak diskotik. Di tengah kota Medan banyak diskotik. Tapi diskotik itu dalam ruangan Pak, diskotik itu Pak. Atau kalau gini karaoke tempat vista tuh, Inul Vista segala macam tuh. Di karaoke itu orang berjoget-joget, banyak nyanyi, mabuk-mabuk. Tak salah. Dalam ruangan, tak nampak orang keluar. Di kampung awak Pak, di Pariaman, 5 orang barale di situ diskotik ini. Kok salah ke siambo lampang uncuang moro. Atu sih. Orang kampung berang kampung sok suci. Atu. Bayangkan Pak. Baa bantu organ di kampung tu barale tu. Bantu diskotik, lampu kelap-kelip yo nak. Makin tengah malam makin mengerikan, makin tututak. Bara-bara bere. Nak tahu duntuang tinggal di Mangguang. Sok bahasa Inggris lo tuh bahasa Arab, bahasa Indonesia patah-patah lidah sok bara-bara bere. Itu nak selesai bara-bara aja ceknya le. Paling tinggi tuhnya ampe kampe, dah berapa kali mau. Bayangkan Pak. Apa itu adik Minangkabau? Ya. Kok yang berangkan, jangan berangkan. Orang yang borgen itu berang pungkang jo bom sampai ale itu Pak Ibu sekalian. Miris coba saya lihat sampai tengah malam. Malaki subuh orang borgen. Nggak bisa lalu orang sakit. Mohon maaf Pak. Di Medan ambo bisa nyenyak tidur ambo. Bakar ruah lalu ambo tidur. Di kampung sampai subuh orang bare ndak bisa lalu awak. Tanya juga Khairul ko orang Ampalu, orang kampung ambo sama apa ko. Barale sana awak sampai tengah pagi, sampai malaki pagi astagfirullahalazim. 5 orang Minang Baradai kinilai. Coba lihat ketika di wirid pengajian di surau tu mohon maaf. Ketika diwiri di surau tu lain nenek mama alim ulama cerdik pandai bundukan uang jadi contoh bagi anak kemenakan. Letibo. Tapi kalau di Mabarale nenek mama kau tibo.
Hujan-hujan tiba tapi orang baralik. Wirid pengajian. Lagak lo petatang itu anak dipangku kemenakan di bimbingan otak. Minta tolong ambo ke Ustaz Yazid. Lebih bisa Ustaz menerjemahkan. Surah Al-A'raf 179. Kau nak cari Quran terjemahan Ustaz. Alhamdulillah kita lah acok baca Quran, tapi jangan lupa wak Quran tu bahasa Arab. Lai mengerti awak artinya. Bu, ibu tiap hari Kamis yasinan. Lai mengerti artinya. Hah? Ibu-ibu yang di rumah datang ke surau ya, kita yasinan. Pulang yasin bangkit telenya balik sudah tu leh. Hah? Orang barale pagi-pagi baca yasin, tengah hari, goyak ayah. Hamil 3 bulan je. Minta tolong Ustaz, Siko Ustaz, biar nampak ya. 179. Siko Ustaz tegak biar nampak lo di YouTube tuh Ustaz viral kan. Jadi jangan salahkan pemirsa yang menonton, jangan salahkan ambo cali kok yang dibaca Quran. Ya Ustaz, Quran kok Ustaz? Iya, Quran. Asli kok? Asli. Ya. Tolong Ustaz bacaan terjemahannya saja. Ayat 179. Tolong tim media sorot kepada Ustaz yang baca terjemahan ini. Biar tanduan orang muka Ustaz kok viral Ustaz sudah kok kan. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memiliki mata akan tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempunyai telinga akan tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Mereka seperti hewan ternak. Selain hewan bahasanya apa tuh? Binatang. Lebih enak bahasa binatang tak? Lebih enak orang Minang kok ingin berjaleh kaji kok. Kalau adik bahasa sampiang, kalau Sarak batilan jam. Kok kesempatan ambo kok. Walau ambo di kampung dak laku. Ambo di kampung dak laku kok, Bu. Atau biar pemirsa tahu tuh. Orang kampung cali aku orang kampung dak laku di kampung kok. Ya. Orang dak namo menengah kaji ambo si jangwi sase. Kasa bana kajinya. Ndak tahu kata mendaki kita menurun. Mencemeh nini mamak jo karajonyo. Tolong simak ambo sampai tadi dibacakan ustaz awak tadi itu. Surah Al-A'raf 179. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dharanna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ambulang balik terjemahan yang bacakan Ustaz Yazid tadi. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa malu di hadapan Allah.
walau a'yunul la yusiruna biha. Mereka yang memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Gunung Merapi melatui, banjir, gempa bumi, tsunami, longsor, narkoba merajalela. Bagaimana mungkin orang Islam pecandu narkoba? Bagaimana mungkin orang Islam menjual narkoba? Tidakkah kau beriman Allah mengharamkan narkoba? Pertanyaannya, apa agamamu? Hai penjual narkoba, hai pemakai narkoba, apa agamamu? Tidakkah kau takut kepada Allah Tuhanmu? Berapa umurmu? Sampai kapan kau mau begitu? Tidakkah kau iba kepada anak dan istrimu? Tidakkah kau iba kepada ayah dan ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu? Semakin kau dewasa, semakin tak punya otak kau. Kalau anak-anak pakai narkoba, jual narkoba, wajar, tidak punya otak anak-anak tu, tidak punya akal. Ikulah jadi ayah orang, lah jadi laki orang. Le punya akal je lah, le punya otak je lah. Agamamu punya hati, tidak ada takut kepada Allah. Punya mata, tidak ambil pelajaran. Bak kecil orang Minang, alam tak kambang, jadi guru. Tidak kau ambil pelajaran. Tsunami terjadi, rumah hancur, perkampungan hancur, tagak musaji. Galodoh terjadi, rumah hancur, hanyut, tagak surau. Maknanya apa? Orang Minang kinilah banyak jauh dari surau. Mohon maaf Pak, warga di sini ada yang Nasrani Pak? Ada? Ada Nasrani? Tidak ada Pak? Jadi Muslim, mayoritas Muslim, umum Muslim. Syekh Musaji Cik Musaji kau. Indak jo panuah nih. Pertanyaannya, yang Muslim di sekitar Masjid Rahmat Ilahi ini, benarkah engkau beragama Islam? Allah memanggilmu dengan solat 5 waktu. Tergerakkah hatimu? Punya mata, tidak ambil pelajaran. Punya telinga, walau adzanu la yasma'un nabiyya, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Manangah kaji maleh, ya, bagamu Islam menulis saleronya sorang-sorang. Disuruh solat, dah, jo, solat aja. Dan soal menawam, bancinya disuruh solat, diajak solatnya berangnya. Tapi kalau diajak bampok, namanya tidak punya otak nama itu. Tumbuang. Diajak solat berangnya, diajak bampok namanya kentele nama itu. Mama orang lo tuh mama cilako. Diajak solat berangnya, diajak bampok namanya. Sampai melaki pagi bampok tahan. Le orang tuh Indo-Indo diajak berjilbab, berjilbab lah, dia soal mana kau? Ya, yang parah tu hati marsia, utak kau nak marsia. Ya, yang soal mana kau betul ninja kau sasek, orang berjilbab lo sasek kecilnya. Baal orang Minang tak mengerti itu. Baal banyak jo padusi Minang kamu tak berjilbab lai mengaku beradik jo lah itu. Ya Allah, banyak keluarga Minang kini Pak Ibu sekalian, ayahnya tak solat, induaknya tak solat, anak tak solat. Ya Allah, keluarga apa tu? Walau tak ada jaminan orang Islam yang rajin solat pasti masuk sarugo, tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Orang yang rajin solat pasti masuk sarugo, tidak ada jaminan. Bahkan Allah ingatkan, fawailul lil musallin,
celakalah bagi orang yang solat. Solat rajin, batang kayu tetangga rajin juga. Solat rajin, pala orang pala inyo. Solat rajin, bangun jiang datang. Solat rajin, bajoget iyo juga. Solat rajin, bajilbab indah. Solat rajin, bampok rajin pulo. Baik sekalian, tolong simak balik. Orang yang bantu tadi, yang punya hati nak takut kepada Allah, yang punya mata nak ambil pelajaran, yang punya telinga nak namuh mandanga, lah dia tahu nak namuh berubah. Akece Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang lagi. Jadi kau ada orang Minang solat bila takana, kau ada padu si Minang bajilbab indah, kau ada orang Minang rajin bampok, lebih buruk daripada binatang. Masih mulia jo Jawi yang didabiah rayo ke petangga. Jawi hidupnya untuk apa? Makan, ciri, babini. Itu kerajo Jawi itu. Baranak kerajo Jawi itu. Ndak kerajo Jawi itu dia lagi orang makan jo. Ndak kerajo Jawi itu bau mah jo. Tapi ujung-ujungnya Jawi untuk apa? Untuk apa? Untuk didabiah. Jadi kalau awak rajin kerajo, rajin babini, rajin babini. Itu pula orang Minang dah rajin babini dah. Oh sunnah Nabi, taunya kawinnya sunnah. Utak tu. Ya, sunnah Nabi mah. Kalau kawin tahu sunnah Nabi, sembahyang indah. Cik keluarganya selamanya membimbing, kawinnya lo waktu tukar bini. Buat anak bercerai, nak dibagi nafkah. Buat anak bercerai, nak dinafkah. Emang anak tu kambing? Banyak laki-laki Minangkabau yang bercerai, yang berbini punya anak, tak tanggung jawab kepada anak yang tinggalnya. Banyak laki-laki Minangkabau bantu tu. Ayo sekalian, orang yang bantu tu kece Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kini layak awak ingin jadi manusia. Maka mari, seperti himbauan Ustaz kita tadi, mari orang Minang, sanak sana amborang Pariaman, sanak sana amborang PKDP, mari babaliak ke surau. Babaliak ke surau. Mohon maaf, kok dapet peringatan hari-hari besar, mau undang Ustaz tu jangan galak-galaknya banyak. Oh, ustaznya lucu. Lucu. Isi apa? Maulid Nabi rami, piti tak kumpul berjuta-juta. Isra Mi'raj rami, piti berkumpul berjuta-juta. Subuh le rami. Le rami. Binatang. Banyak binatang yang mendengar kaji itu bau bahinda. Mohon maaf, jangan kecek kasar muncul ambo. Hati awak tu yang kasar selama kau Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah gagiah penceramah yang kasar bantu aku sebab hati awak yang kasar. Tolong Ustaz. Yang kedua Ustaz. Surat yang sama ayat 176. Ya. Artinya? Ya, artinya 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa Ustaz? Berat ngulang Ustaz. Kamu galak Ustaz. Camel Ustaz. Seperti apa? Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkanlah
dijulukannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, tolong kita renungkan balik firman tadi. Kalau kami menghendaki, kata Allah, kalau kami mau, kata Allah, kami tinggikan derajat-derajat mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi Pak, yang membuat awak mulia kok bukan di awak orang Minang. Jangan bangga banawa jadi orang Minang. Jangan bangga banawa jadi orang Minang. Orang Minang kok hebat. Jangan bangga banawa, jangan bangga bana, jangan bangga bana. Bukan itu kebanggaan awak. Bukan Minang kemuliaan awak. Kemuliaan awak ketika orang Minang memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Itu orang Minang yang mulia. Mulianya orang Minang dengan Al-Quran. Mulianya orang Minang paham juga Al-Quran. Mulianya orang Minang mengamalkan isi Al-Quran. Itu orang Minang yang mulia. Namun Allah, tetapi mereka cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Maknanya apa? Tidak namuh belajar Quran, tidak namuh mendengar Quran, tidak namuh membaca Al-Quran, tidak namuh mendengar kaji tentang Al-Quran. Habis waktu urusan dunia, duduk motota di jalan, duduk motota di lapau, sibuk main chip, main handphone, sibuk jalan sana jalan sini, tidak ada waktu mendengar kaji. Kalau tanya sibuk, mana tiba? Sibuk nak menantu je. Main futsal sanggup, memancing ikan sanggup, pai ke lawi mencari ikan sanggup, pai ke gunung sanggup, sampai bernyanyinya, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau aku lewati. Gunung dak tangguang didakinya gunung, lawi di seberanginya, surau dak taloknya masuk. Itu terutama pasar kok Pak, pasar. Kok ini pasar bawah namanya Pak? Hah? Ingat Pak, ada doa khusus ketika kita mau masuk pasar. Kenapa? Pasar itu tempat banyaknya setan. Coba lihat ketika azan berkumandang yang di pasar, berapa banyak yang datang ke surau? Berapa banyak yang datang ke surau? Oh Pak, kami yang ke surau, kami menggalih. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang pergi ke Makkah, umroh haji, di Makkah sana ada orang menggalih enggak? Ada orang menggalih enggak? Ketika azan berkumandang, bah orang menggalih itu tutup kadainya. Tutup kadai orang menggalih itu maknanya berkah nagari orang kokonda. Awak Islam 7 keturunan, orang Minang di pasar ada musaji, berkumandang azan, bara banyak yang tiba ke musaji. Cenderung kepada dunia, menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Uni ajo bana solat uni, rajina solat tu caliat tu supia tu kayu ndak jual je. Rajina solat tu gari tu ustaz tua kayu ndak jual caliat tu ajo sebelah tua. Solat seminggu sekalinya, bampok menang taruhnya je. Batu koyo berang Allah tentu dagingnya stroke alun tibo mangasunya lagi. Bako menangnya bampoknya. Bini baru ganti je. Sana itu duitnya, tak sembayangnya tu dia. Bisa lihat. Saya lihat leh. Pai baburu talo, bagonceng juan jiang soto juan jiang. Coba saya lihat. Yang bagonceng juan jiang tu coba saya dipakai baru tu. Orang mah tu. Orang Batak, orang Melayu, orang Jawa, orang Minang. Ah tu kenapa ngecek nak? Hah? Betul nak? Betul nak? Jadi mohon maaf Pak. Apa Pak ada pernah tinggal di Medan tak? Jadi kalau Pak pergi ke Medan dari Pekanbaru naik misalkan bis Putra Pelangi lah misalnya, atau Simpati Star, dari Pekanbaru pergi ke Medan, ya. Dari Medan mau pergi ke Padang, di perjalanan tertidur. Bangun-bangun, oh udah tiba wak di Rantung Perapat.
Mananya apa? Kalau jalan berlobang tuh sama tuh Pekanbaru sama Medan tuh, banyak jalan berlobang. Kemudian ketika perjalanan tidur lagi, tidur bangun apa orang gonceng sama anjing. Oh, latih bawa di kampung mas ya. Jadi menandawan kampung awak pak. Di mana orang bergonceng juanjiang ke kampung awak. Ustaz betul sangka orang bergonceng juanjiang. Di Pariaman dulu enggak? Di Bukit Tinggi? Bukit Tinggi jangan tanya oleh. Ya? Di Payakumbuh? Jangan tanya. Coba saya lihat. Di Rantau Perapat, Padang Sedempuan, Sipiro, Kota Nopan, Tarutung, Balige, Porsea, Danau Toba, Karo, Brastagi, Tapanuli. Ada enggak orang bergonceng juanjiang? Enggak ada orang Batak Kristen bergonceng sama anjing, enggak ada. Di Minangkabau yang banyak orang bergonceng sama anjing. Jangan marah. Itu fakta. Betul lah Pak? Saya lahir besar di Medan ini Pak, Bu. Sekolah di Sipiro, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pesantren Muhammadiyah di Sipiro saya. Lewat Siantar, nggak ketemu orang bergonceng sama anjing. Lewat Tarutung, nggak ada orang bergonceng sama anjing. Gereja ya banyak, tapi yang gonceng sama anjing nggak ada. Masuk Balige, Porsea, Sipiro, Sedempuan, Kota Nopan, nggak ketemu. Masuk Raupanti, Bonjo, dari Pasaman tuh Pak, dah nampak orang bergonceng sama anjing tuh. Jadi kalau menanduan kampung awak, kalau Pak pulang kampung nampak orang bergonceng anjing tuh kampung awak tuh. Galak Pak pakai DP. Oh di Pekanbaru Ustaz ada juga orang bergonceng sama anjing Pak, Canu asukunya, orang Minang dah. Oh di Jambi orang bergonceng juanjiang Ustaz, tanya di Jambi tuh, orang mah yang bergonceng juanjiang tuh, orang Minang. Oh di Bengkulu ada Ustaz orang bergonceng juanjiang, tanya di Bengkulu tuh siapa bergonceng juanjiang tuh, orang Minang. Batuan apa? Ma yang Minang Baradai kini, mohon maaf busana yang berang kambo kecil kan membunuh hambo, ya. Orang-orang Porab itu kan membunuh, bunuh kau belah dadaku. Ya. Ya. Hanya kena dakwah ini saya dibunuh, lillahi ta'ala, rela saya tunggu itu. Mati syahid saya karenanya. Bagaimana mungkin orang Minang hari-harinya hidup juanjiang? Jago lalo keluar juanjiang, maghrib keluar juanjiang, beko mati saya menyumbang anjiang. Tolong sadarlah seketik sana ambo, sadarlah Pak Haji Anjiang ada aja tuh. Ya Allah Pak Haji Anjiang. Dibaliknya kau waang tuh usan anjiang juga jiang aja. Para jemaah sekalian, mari kurang Minang sana ambo, nenek mama, alim ulama, cadek pandai bundokan duang, perangkat nagari, perangkat pemerintahan, mari bersama kita babaliak ke surau. Bersama kita membangkit batang nantarandam, menghidupkan falsafah, adai basandi jo sarak basandi jo kitabullah, sarak mengatur adik memakai. Mari sama-sama kita menghidupkan falsafah tu Pak. Ancana falsafah tu Pak. Ancana falsafah tu. Rancak ndak? Mari kita hidupkan dan sampai dimuncung aja nya. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mestinya orang Minang sebelumnya hidup, orang Minang harus belajar Al-Quran dulu. Sebelum orang Minang cerita adai, orang Minang harus mengkaji kitabullah dulu. Orang yang paham kitabullah pasti paham jo adai. Tapi mohon maaf, orang yang paham adai belum tentu paham jo kitabullah. Maka masyarakat muslimin rahmatullahi Allah, sana ambo di kampung dalam. Pas lo bini ambo memang lahir di Medan, tapi kampungnya Simpang Ampek Togoh, kampung dalam bini ambo. Sukunya Koto, ayahnya Caniago, ya, samulai gadang besar di Medan sama ambo. Sejak kampung 2009 baru kami tinggal di kampung. Alhamdulillah di Medan kami dapat anak 5, di Pariaman sieknya satu-satunya anak ambo made in Pariaman, Rasul salah bule.
Ya. Jadi mohon maaf Pak, bukan ambu banci orang Minangkabau, ndak ambu bangga, ambu bangga jadi orang Minangkabau, bangga ambu jadi orang Minangkabau. Sebab orang Minangkabau lah yang banyak menebarkan agama Islam di Asia Tenggara ini. Orang Minangkabau yang banyak berjuang mendirikan negara ini, betul enggak? Founding father kita yang awal mendirikan negara Indonesia ini, di antara 10, 8-nya orang Minangkabau Pak. Bung Hatta, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, ya, Safruddin Perwira Negara, betul Pak? Ratu-ratu orang Minang Pak Ibu sekalian. Tapi itu dulu. Kini Pak, mari sana ambo, baik yang di surau maupun yang di rumah, baik yang di luar. Mohon maaf, ambo ndak mencari musuh dah. Ambo ndak keluar berang banci ndak. Dek sayang ambo makanya ceramah bantu aku. Mohon maaf Pak. Kalau salah wak berang orang tua wak itu tandu apa? Tandu apa Pak? Tandu sayang. Baitulah ambo dek sayang ambo kadun sana ambo. Dari Medan pindah ambo ke Pariaman. Dari Pariaman berdakwah ambo di penjuru Sumatera Barat Ibu sekalian. Dari Damas Raya sampai Air Bangis, pesisir selatan sampai Rawapanti, bahkan sampai Padang Sedempuan, rutin ambo berdakwah naik sepeda motor 9 jam. Ya, ke Pekanbaru acok lambo naik sepeda motor Ibu sekalian. Demi dakwah, demi majak orang Minangkabau, di sana ambo yang mencari di YouTube kok. Mohon maaf, bukan ambo cari musuh ndak. Bukan ambo ingin menghinakan orang Minang ndak. Dek sayang ambo, mari di sana ambo babaliak kita ke surau. Sana ambo babaliak kita ke surau. Kita ramikan baliak surau. Ya, di surau lah letak kemuliaan orang Minang. Bukankah dulu kita dengar orang-orang gaya awak lajang-lajang lalu di surau dulu. Ya Pak? Makanya di rumah gadang tu ndak ada kamar untuk laki-laki dah. Rumah gadang tu ndak ada kamar untuk laki-laki untuk nak padusinya. Laki-laki di malaloknya di surau. Tapi itu dulu. Kini boleh lah di surau. Mudah-mudahan tak ada. Alhamdulillah ya. Tak ada ya. Kadang ada orang sakit di ladang mungkin dulu masjid atau pengurusnya sakit utak tu sebenarnya tu. Mohon maaf Pak. Ya. Ya. Atau alhamdulillah Ustaz Yazid kami ajak remaja-remaja di masjid. Memang Ustaz ambo Ustaz di Siano. Kalau ada apa-apa orang Bukit Tinggi, Pak ambo lamo di Siano, Pak. Remaja-remaja Siano ambo ajak lalu di surau. Remaja-remaja yang candu handphone, narkoba, alhamdulillah ambo ajak lalu di surau. 100 lebih Pak lalu di surau setiap malam minggu. Sudah sholat Isya, tahsin, tajwid, cek orang, cek meja, cek orang, cek kursi yang susun tuh. Tidak pernah sholat, tidak pernah ke surau, aku ajak ke surau, lain namuah orang tu. Lalu di surau, kadang namanya anak-anak lah candu di handphone, tidak bisa langsung itu ajak lalu. Kadang masih main handphone juga tu, aku lagi waktu okey, sampai jam 2 balik main handphone, sudah tu simpan handphone. Jam 2 balik, aku ambil tupperware, handphone aku simpan, masukkan ke kamar. Lalu kami di surau, jam 3 atau jam 4 sholat tahajud kami. Ya Allah Rabbi, preman-preman yang tidak pernah sholat tu Pak, diajak sholat tahajud meraung-raung menangis meraung-raung Pak. Ternyata apa? Ternyata lembut juga hati preman-preman tu sebenarnya Pak Ibu sekalian. Ambo yakin penjual narkoba, pemakai narkoba yang tidak pernah sholat tu fitrahnya, ambo yakin fitrahnya tu ingin tunduk pada Allah. Yakin ambo. Ya. Bahkan coba cari lihat orang kafir juga. Kafir 7 keturunan bisa masuk Islam. Masa awak Islam 7 keturunan tak mengerti jojo Islam lain. Masalahnya lain namuah hendak. Ya. Maka alhamdulillah Ustaz kau dapat Ustaz di kampung kau. Ya. Ajak remaja-remaja kau setiap malam minggu lalu di surau. Itu ambu buat tu. Bahkan di Siano tu, ya silakan tanya juga orang Siano kau. Ambu jagoan preman-preman tu dari rumah ke rumah ambu jagoan Pak. Alhamdulillah preman-preman itu mau dibajak ke surau. Jadi jangan hanya kita berprasangka aja. Oh preman ini madar, tidak bisa diajar, kurang aja begini begitu. Kita buruk-burukkan pemuda, tapi tidak pernah kita upayakan. Apa upaya kita?
Cuman yo kok dapet bapak ibu yang punya harato, bantulah program kok. Ya, sembarian sholat tahajud, sisihkan harta untuk apa? Kok buat kopinya, kok buat tehnya, kok entah untuk nasi gorengnya, entah kok satenya, subuhnya sarapan gratisnya. Dosa mahal sarapannya, cukup lah ketupek kulit tunjangnya cik. Ya, justru lah boleh, kan? InsyaAllah kalau ada kegiatan itu jangan lupa undang ambo kok. Ya, pada ketupek ikut tunjangnya. Ya, itu bisa. Jadi Pak, ambo ikut pelatihan Masjid Milioner PMB, pelatihan Masjid Milioner. Ada masjid di Pontianak Pak. Setiap bulan bara infak terkumpul Pak. 5 sampai 9 miliar infak setiap bulan terkumpul. 5 sampai 9 miliar tiap bulan terkumpul infak. Untuk infak tu jamaah yang jauh rumahnya di Japui Joto. Dulu awalnya menyalang oto jamaah. Kini musajid itulah punya 30 oto labiah. 3 diantaranya oto Alphard, 3 diantaranya mobil Alphard untuk menjemput jamaah solat. Bayangkan Pak, jamaah solat naik Alphard. Lah rasul presiden lo naik Alphard tu. Musajid melayani umat. Bukan musajid mengurus mari hari jamaah. Tak bantak tu. Dijapui jamaah subuh habis solat diagih sarapan gratis. Dijapui solat zuhur habis solat diagih makan siang gratis. Dijapui maghrib atau isya habis makan habis solat dia kasih makan malam gratis. Sehari 3 kali makan gratis di masjid. Kok ada jamaah terlilit hutang, terutama hutang riba yang dulu tidak tahunya, ingin terbebas dari lilitan hutang, pengurus masjid yang melunasi hutang jamaahnya. Kok ada jamaah tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Kok ada jamaah tidak ada modal usaha, tidak ada modal biaya untuk menggalih, masjid yang memodalinya. Masjid buka 24 jam, terbuka 24 jam, tidak ada berkunci, tidak ada bergembok. Masjid buka, kamar mandi buka, WC cukup.